lokal, bahkan nasional, bahkan internasional, seperti yang kalian sudah tahu. Dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, sudah menjadi wabah penyakit internasional. Pada suasana ini kita sangat disunahkan untuk menambah ibadah, menambah amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah di saat-saat perang, ibadah di saat sulit, ibadah di saat-saat fitnah. Itu kata Rasulullah, itu sama pahalanya dengan hijrah menuju beliau. Nabi kita sudah hijrah 1400 tahun yang lalu dan sudah selesai hijrahnya, dan sudah mendapatkan pahala orang-orang yang berhijrah menjadi mulia di sisi Allah dengan gelar muhajirin. Muhajirin adalah kaum termulia di sisi Allah. Setelah itu baru Ansor. Karena muhajirin ada, makanya Ansor jadi ada. Kalau muhajirin tidak ada, Ansor tidak pernah ada. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, ketika Allah memuji muhajirin dan Ansor, Allah mendahulukan muhajirin. Minal muhajirin wal Ansor. Dari orang-orang muhajirin dan Ansor. Dengan memperbanyak ibadah di saat-saat sulit, kita bisa meraih pahala seperti hijrah menuju Rasulullah, hijrah ke Madinah. Karenanya pada suasana hari ini, anak-anak Ustaz, kita mesti tambah amal soleh, tambah salat sunat kita, tambah zikir kita, tambah istighfar kita, tambah infak kita, tambah amal soleh kita, agar kita kemudian meraih keutamaan pahala hijrah menuju Rasul. Kemudian pada kesempatan ini ingin kita sampaikan kepada anak-anak semuanya bahwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Padang, sudah mengeluarkan surat edaran kemarin dalam rangka menyikapi dan menanggulangi sekaligus memperkecil potensi penyebaran COVID-19 atau virus corona. Hanya saja mungkin banyak yang tidak memahami dengan baik inti dari edaran itu. Mungkin kalian juga sudah heboh. Dari kemarin saja beberapa orang berkumpul-kumpul, Ustaz lewat, lalu dia bilang, libur Ustaz, libur Ustaz. Memang kita ini bangsa yang kancang kalibur atau doyan libur, sehingga 1 tahun tanggal merah kita itu kayaknya terbanyak di dunia, 24 kali. Sebagaimana juga kalau sudah kuliah biasanya kancang kaperai, doyan gratis. Di mana ada gratis, ramai di sana. Kalau ada libur, bahagia luar biasa. Ini sebenarnya sebuah karakter dan mentalitas yang kurang baik. Orang beriman itu tidak ada istilah hari libur sebenarnya. Libur kita ketika kita menginjakkan kaki kita di tanah surga, baru libur.
di dunia ini tempat bekerja. Hanya saja 6 hari bekerjanya rutin, hari ke-7 ada lagi kerja dan amal soleh yang lain. Itu yang harus kita maknai. Jangan dimaknai orang libur dan duduk-duduk, tidak berbuat, tidak beramal, salah. Jadi yang dikeluarkan instruksi oleh pemerintah, setahu saya sampai sore kemarin sudah 14 atau 15 daerah tingkat 2, kota, kabupaten di Sumbar yang mengeluarkan surat edaran yang hampir sama. Banyak poin-poinnya. Salah satu poin-poinnya adalah ini harus diluruskan. Tidak ada diperintahkan libur. Yang ada adalah pindahkan sekolah ke rumah masing-masing. Artinya tetap sekolah. Ya kan? Itu yang pertama harus dipahami. Instruksi wali kota itu tetap sekolah. Sekolahnya di rumah masing-masing. Berarti tetap belajar. Itu pertama. Kedua, maksud dari memerintahkan pindah PTM atau sekolah ke rumah ini adalah karantina. Apa yang maksud dengan karantina? 14 hari tidak boleh keluar rumah sama sekali. Bukan dibayangkan kita bisa kemana-mana, jangankan ke pasar, jangankan ke warung, harusnya di rumah dekat dan ke tetangga tidak boleh. Jadi maksudnya adalah karantina. Kenapa? Karena itulah cara yang paling efektif hari ini untuk menekan penyebaran virus corona. Saya sampaikan sedikit data kepada anak-anak Ustaz. Ini hitungannya sudah terus mundur ya. Kemarin, hari ini Indonesia hari ini adalah Italia 13 hari yang lalu. Saya sampaikan bahwa Indonesia hari ini mirip dengan Italia sekitar 13 hari yang lalu. Indonesia hari ini juga mirip dengan Iran sekitar hari atau 12 hari yang lalu. Dan ketahui Italia dan Iran adalah tertinggi tingkat kematian COVID di dunia. Italia nomor 1, Iran nomor 2. Itu 3 hari yang lalu. Sejak 2 hari yang lalu, kemarin dan kemarinnya lagi, Indonesia nomor 1 di dunia kematian COVID. Ini perlu anak saya ketahui. Data di Indonesia, jumlah korban COVID ini yang positif sudah 3 hari berturut-turut melampaui prediksi. 3 hari yang lalu prediksinya yang positif adalah 165. Ternyata positif 172. Sehari setelahnya prediksinya adalah 213. Kenyataannya 227. Kemarin prediksinya 218, 280. Sampai jam 3 kemarin positif COVID Indonesia 309. Grafiknya ekstrim naik. Dan yang meninggal sampai kemarin sudah 25 orang. 25 per 309 berarti 8% tingkat kematiannya. Indonesia masih nomor 1. Cina jauh di bawah, hanya 3% tingkat kematian. Italia kenapa mengalami bahkan sampai tumbang? Kalian tahu? Lagi Liga Italia sudah habis. Terakhir sempat mungkin kalian tahu nggak? Juventus lawan Inter Milan tanpa penonton. Dan itu sepertinya permainan terakhir. Habis itu bubar, nggak ada lagi. Dihentikan Liga Italia.
Kenapa Italia tumbang? Karena rakyatnya bandel. Dilarang keluar rumah, anak-anak mudanya masih main keluyuran, masih ke kafe berkumpul. Dianggap virus masih jauh, atau mungkin bahasa orang lama Belanda masih jauh. Tiba-tiba bertumbang ribuan. Bahkan sampai kejadian dokternya sudah bersikap seperti dokter perang. Tahu antum dokter perang? Apa dokter perang? Kalau dokter perang itu hanya menyelamatkan yang berpotensi hidup, yang sudah mati dibiarkan saja. Saking tidak sanggup lagi menghadapinya. Italia negara kaya, tapi rakyatnya agak bandel. Sekarang buruk diri semua. Iran miskin, mirip negara kita. Tidak sanggup juga menanganinya, sehingga besar korbannya. Nah potensinya Indonesia bisa menggabungkan dua-duanya. Miskin dia, bandel juga. Bisa begitu. Makanya juga banyak dokter mengatakan kalau nggak segera sadar semuanya, ikut serta arahan, maka virus ini akan menyebar dan tidak jadi punah. Oleh sebab itulah pemerintah menyuruh juga secara bertahap melakukan social distancing, mengurangi keluar rumah kalau tidak perlu, dan berkurung diri di rumah agar kemudian virus itu tak kemana-mana. Ya, virus ada di motor, di kursi, di taksi. Orang yang membawa virus duduk di taksi. Dia pegang gagang pintu, lalu kita pegang setelah dia. Tidak. Memang orang tidak langsung sakit. Kalau imunitasnya kuat, tidak sakit dia. Tapi dia bawa. Nanti salaman sama yang lain. Bersentuhan, tidak yang lain. Begitulah proses. Maka kemudian keluarlah perintah agar mengalihkan aktivitas belajar di rumah. Maksudnya adalah karantina. Nah, terkait pondok pesantren. Jadi para ustaz di yayasan dan perguruan kita sudah rapat berkali-kali dan juga mencari informasi ke pondok-pondok lain di Sumatera, di Jawa. Memang dua macam pilihannya. Ada pondok yang libur, maksudnya bukan libur, memindahkan sekolah ke rumah. Seperti kalian sudah tahu CPS, IBS kan baru. Kemudian yang tidak memulangkan santri banyak juga. Gotol nggak pulang. PPDU, Pondok Pesantren Darul Ulum di Malang tidak pulang. Di UIN Malang ada jurusan Ma'had Jamiah, itu mahasiswanya boarding. Mahasiswa yang lain sudah diakhiri perkuliahan, mereka melakukan kuliah online, tapi khusus yang Ma'had Jamiah tetap di asrama. Jadi pondok pesantren itu banyak pilihannya, atau dua pilihan kita lihat di beberapa tempat. Tawaf Padang Panjang tidak pulang, malah luar biasa tawaf. Orang tua yang jemput anak, orang tua yang anaknya pulang diancam hukuman berat. Itu para macam. Jadi nggak ada cerita pulang sama sekali. Nah, ini yang perlu kami sampaikan ke anak-anak semuanya. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa tujuan pemerintah menghentikan PPM sekolah agar anak-anak tidak bolak-balik rumah sekolah, itu potensi bersentuhan dengan virus. Karena itu harus dikarantina. Maka asrama adalah karantina terbaik. Selama kita berada di asrama di Arsalah ini dan tidak satu pun yang terkena virus, tempat ini adalah tempat terbaik. Justru kalau anak-anak pulang ke kota masing-masing menyebar, berpotensi kalian dijemput virus.
hari salah menjadi sarang virus. Dan kita di hari salah tidak punya alat untuk menguji saat kalian balik ke sini, kalian steril atau tidak. Tidak ada alatnya. Paling-paling scan suhu badan. Suhu badan itu scan-nya tingkat akurasinya hanyalah 15%. Karena orang yang sehat pun masih bisa bawa virus. Dia tak sakit, tapi dia bawa. Maka pondok pesantren atau asrama atau boarding school adalah tempat yang paling aman sebenarnya. Dengan syarat, ada syaratnya. Yang di dalam nggak keluar, yang di luar ketat untuk masuk. Seulang ya syaratnya, yang di dalam nggak keluar, yang di luar ketat untuk tidak masuk. Contoh mungkin ada di antara teman kalian habis lomba ke Jakarta, maka kita katakan 14 hari lagi baru boleh pulang ke Jakarta. Karena Jakarta daerah merah. Atau pulang ke Riau sudah 2 positif di Pekanbaru. Atau pulang ke Sumatera Utara sudah 2 positif. Atau pulang ke Kepri, Batam sudah positif. Kalau anak-anak usah dilepas ke daerah-daerah itu, tentu riskan, berpotensi bersentuhan dengan orang atau tempat atau barang yang mungkin di sana ada. Dan sesuai dengan arahan Rasulullah, bila ada sebuah negeri wabah, yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Harusnya orang yang ada di Jakarta, orang yang ada di Jakarta hari ini nggak boleh datang ke Padang, nggak boleh pulang kampung, bertahan di rumah masing-masing. Takut nanti dia sendiri di bajunya, di pakaiannya, di tasnya, di barang yang dibawanya mungkin ada virus. Yang dari kampung jangan pergi ke Jakarta, itu daerah wabah. Begitu petunjuk Rasulullah. Maka asrama adalah tempat yang paling aman dengan syarat-syarat yang ketat. Yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar dengan syarat yang ketat baru boleh masuk. Itu sebabnya sudah hampir 1 pekan ini kita sekolah sudah memeriksa yang masuk dari sana. Alat-alat semakin kita lengkapi. Hari ini sejak pagi tadi sudah 2 alat untuk memantau suhu tamu, cuci tangan. Juga isi kantin kita sudah tidak boleh dari luar lagi, dalam saja. Bahan-bahan catering kita juga kita pantau dengan ketat. Ustaz-ustazah yang di luar masuk juga kita minta juga untuk menjaga diri dan sadar semua kita tidak ingin sakit. Itu pilihan pondok pesantren. Apa nggak mungkin pulang lembur? Mungkin saja. Kalau opsinya pulang, mungkin saja. Tapi dengan syarat-syarat yang lebih ketat. Contohnya, kalaupun mesti orang tua yang jemput. Yang kedua, mesti dengan kendaraan pribadi, tak boleh naik travel, bus, ya, naik pesawat pribadi. Kenapa? Kan maksudnya agar jangan bersentuhan, berinteraksi dengan potensi kena virus. Selama pulang di jalan nggak mampir-mampir, nggak singgah-singgah, lalu sampai di rumah saja. Dan ayah bundanya juga ketat. Kalau ayahnya keluar kerja, pulang ke rumah mesti bersih-bersih dulu, ganti baju dulu, mandi dulu, baru boleh bersentuhan dengan keluarga. Karena bisa jadi ayah bundanya kalau kerja di luar kan bertemu orang, potensinya ada. Dan kalau dipulangkan, ini berat resikonya. Perkiraan kita bisa jadi bukan 14 hari. Karena di tempat lain belum terkunci juga semuanya. Berapa hari kita
menginginkan kalian sehat, balik ke sini. Mungkin bisa 3 pekan. Akan menimbulkan ketidakpastian. Memang pemerintah hari ini mengumumkan sampai tanggal 1 April. Tapi dalam 1-2 pekan ini ada perkembangan, ya qadarullah, semoga tidak terjadi misalnya, semoga tidak terjadi, positif di Sumbar. Apakah kalian kemudian balik sini? Ada kerumitan. Dan saat balik ke sini, balik ada 600-700 siswa balik. Bagaimana cara kita di Assalam mencek kalian satu-satu? Paling tinggi hanya cek suhu. Tapi apakah ada yang bawa virus? Tidak bisa. Awal memang di rumah sakit, sekarang aja antri di Jakarta. Di Tumpah tidak ada alat untuk mendeteksi. Ini kerumitan. Kerumitan yang tak ada. Maka ini harus menjadi kesadaran bersama. Baik anak-anak semuanya, ataupun kita juga ustaz-ustazah. Itu situasi. Sampai hari ini kita berdoa kepada Allah semoga tidak ada. Maka keputusan rapat yayasan dan perguruan, keputusan rapatnya adalah kita tetap belajar di sini. Takbir. Kurang greget takbirnya. Takbir. Karena pada intinya tidak ada penghentian sekolah. Kita harus terus menyelesaikan beban-beban kurikulum kita. Tentunya nanti siapa yang mengalami kondisi-kondisi khusus, tentu akan ada ruang-ruang toleransi di perguruan. Banyak orang tua yang sudah berkomunikasi dengan ketua yayasan, dengan ustaz sendiri, dengan pimpinan perguruan, direktur pendidikan, kepala sekolah. Beragam memang cukup banyak yang tetap menginginkan anak-anaknya di sini. Kita sudah berkonsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang. Kita juga berkonsultasi dengan Kakan Kemenang Kota Padang yang anaknya ada di sini. Kita juga berkonsultasi ke dokter spesialis, salah satu dokter senior DM Jamil yang anaknya juga ada di sini. Mayoritas mereka melihat justru di asrama lebih kondusif. Walaupun tentunya perkembangan hari ke depan tentu akan terus kita pantau. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan agar anak-anak ustaz bisa memahami dulu perkaranya. Jangan sekedar libur, senang libur. Ustaz kira karakter seperti itu tidak baik kita pelihara. Ya, bangsa yang senang tidak kerja, senang tidak beraktivitas, bangsa yang gagal. Ya. Justru hari-hari kita adalah hari-hari berbuat, beramal soleh. Tak ada istilah hari libur. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita senantiasa banyak doa kepada Allah agar kita senantiasa dijaganya dan dijauhkan dari para bahaya. Dan mohon anak-anak ustaz juga segera juga setelah ini, dan kan sudah kita mulai melakukan social distancing, jaga jarak, tidak lagi bersentuhan kecuali yang sangat-sangat darurat. Tidak ada lagi bersalaman dengan para ustaz. Para ustaz juga tidak perlu lagi menyentuh kalian. Meja guru tidak perlu kalian dekati. Setiap ustaz masuk, meja dipegangnya, tidak usah didekati. Ustaz selalu juga cuci tangan. Dan hari ini mulai kita akan melakukan semprot disinfektan. Kelas, gor, masjid, ya, dukung kita semuanya. Itu upaya-upaya manusiawi kita. Semua akan kita semprot insya Allah. Mari sama-sama anak ustaz bangun kesadaran bersama untuk kita jaga lingkungan dan keluarga besar kita di Risalah ini agar tetap kondusif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.